Jangan sekalipun pernah gentar, sedikit pun menghadapi berbagai kepungan dan manuver politik praktis yang hanya sekedar menggunakan keinginan kekuasaan sebagai tujuan. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Dan setialah kepada sumbermu, yaitu rakyat, rakyat, rakyat. Siap, siap, siap. Teks menaruh di mulut lah. Itu pointers biasanya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan ke segmen selanjutnya. Tapi kita akan putarkan terlebih dahulu ya pernyataan dari Presiden Jokowi saat pidato di Rakernas 4 PDI Perjuangan berikut ini. Kita dengarkan sama-sama. Saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Bu Mega. Semuanya setuju. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Ya Bang Deddy, pernyataan Presiden tadi kalau menurut PDI Perjuangan semakin membuat pede bahwa ini memang sinyal dukungan Pak Jokowi kepada Ganjar Pranowo ya. Ini sinyal dukungan resmi nih. Dibilang sinyal, gimana ya, menafsirkannya kan terserah kita masing-masing ya. Bagi kami dengan kehadiran Pak Jokowi saja pun sebenarnya sudah memuaskan hati. Ditambah lagi dengan berkata seperti itu. Nah dalam hal ini makanya saya ingin juga menanggapi tadi yang panel sampaikan. Kesetiaan seorang kepala negara atas mandat yang diberikan undang-undang dan konstitusi kepada dia tentu mencapai tujuan bernegara. Kesetiaan sebagai kader, personal bonding, personal history itu adalah melekat pada individu. Jadi kita harus bedakan. Ya. Karena bagaimanapun pemimpin itu lahir dari rahim partai politik. Ya, itu kan kita harus catat gitu. Jadi janganlah coba membuat split personality gitu loh, karena itu nggak apple to apple. Nah soal apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu kan mengkonfirmasi bahwa PDI Perjuangan memang tidak semata-mata partai yang terjebak dalam persoalan politik kekuasaan, tapi tetap relevan membicarakan hal-hal yang sangat vital bagi bangsa ini. Oke, tapi yang tadi secara spesifik bilang saya membisikkan kepada Mas Ganjar kalau sudah dilantik nanti sebagai presiden, itu bukan penegasan ya? Dukungannya Presiden Jokowi kalau menurut PDI Perjuangan? Ya saya serahkan pada publik lah. Kalau bagi kalau kami, menurut PDI Perjuangan gimana? Saya tidak mau berkomentar itu, ya. Lo kan penting itu endorsementnya Pak Jokowi. Ya, kalau Anda berkata PDI Perjuangan, kita harus tanya DPP PDI Perjuangan, ya. Tetapi kalau bagi saya pribadi, tadi saya sudah katakan, Pak Jokowi hadir ke sana aja itu sudah menunjukkan hubungan yang baik. Ditambah dengan kata-kata seperti itu semakin meyakinkan kami Pak Jokowi memang berada pada perahu yang sama. Itu tanggapan saya pribadi. Oke, berada pada perahu yang sama berarti mendukung Mas Ganjar. Bang Noel, artinya pernyataan Presiden Jokowi ini memupus persepsi bahwa Pak Jokowi selama ini bermain dua kaki dan salah satunya adalah mendukung Pak Prabowo. Saya nggak melihat ke sana ya. Kita bicara tentang tadi apa yang disampaikan Bung Panel bahwa kita nih berpolitik kan bicara tentang bagaimana bernegara, bagaimana soal keberpihakan, kerakyatan. Tadi apa yang disampaikan Bu Mega soal poin kamu harus berpihak pada akarmu, yaitu rakyat. Bukan, ini kita dibahas pidatonya Pak Jokowi tadi yang secara spesifik membisikkan kepada Mas Ganjar itu memupus persepsi bahwa Pak Jokowi tidak mendukung Pak Prabowo tapi mendukungnya kader, sesama kadernya nih Mas Ganjar. Tadi kan disampaikan Bung Panel, Pak Jokowi di tempat di mana tuan rumah dia akan menyampaikan hal yang sama. Nah saat itu saat suasananya disampaikan di ruangannya PDIP, dia akan menyampaikan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi Anda meyakini kalau misalnya di dalam acara Rakernas Gerindra beliau akan ngomong hal yang sama? Pasti. Dia sebagai pemimpin negara
dia harus mengambil posisi netralnya. Nggak mungkin tidak. Kan kita menginginkan tadi apa yang di riset lembaga survei, 60% itu rakyat menginginkan Pak Jokowi itu netral. Gitu loh. Nah kemudian ada di acaranya PDIP, dia sebagai kader PDIP, dia akan menyampaikan subjektivitasnya, dukungannya. Tapi secara ketika keluar dari situ, dia harus kembali lagi posisi dirinya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, sebagai presiden. Nah posisi dia harus tetap menjadi seorang yang netral. Nggak bisa dong, tadi kan Denny juga menyampaikan, jangan sampai nanti instrumen negara itu digunakan hanya untuk kekuasaan. Emang itu tidak baik, kita tidak menginginkan hal itu. Kita mau nanti 2024 nanti, semua instrumen negara ini harus punya netralitas. Agar apa? Demokrasi kita berkualitas. Jangan sampai nanti bicara tentang terkait pas sudah kalah teriak-teriak, wah rezim ini rezim apa, rezim udah kita udah letih lah dengan Tapi hal tadi itu. Bang Deddy mengatakan bahwa dengan datangnya Pak Jokowi ke acara PD Perjuangan berarti memang merasa Pak Jokowi sudah berada di perahu yang sama, satu barisan. Ya karena itu memang pada posisinya di PDIP, memang itu logis dan wajib. Nggak mungkin saya misalnya di rumah saya. Ya berada di perahu yang sama kan berarti mendukung kader capres yang sama. Nggak apa-apa, itu kan saja. Yang nyampaikan Pak Jokowi sebagai kader PDIP kapasitasnya, bukan sebagai presiden kan? Oke. Itu kapasitasnya sebagai kader PDIP pasti itu yang disampaikan. Tapi ketika keluar dari arena itu, dia akan menyampaikan dia sebagai presiden, beda dong kapasitasnya. Harus kita bisa bedakan antara dua itu. Jadi sebagai presiden dukungannya bisa berbeda, sebagai kader partai dukungannya bisa berbeda. Enggak, kalau begitu menurut maksudnya. Ketika Bang Noel. dia memposisikan sebagai kader PDIP, dia akan menyampaikan hal itu Nah, kepada ini PDIP. langsung nyambung ya. Ini agak sulit, terutama saya mau bilang hati-hati. Di sini nggak ada kata kalau atau kata bila. Jadi di beberapa stasiun televisi saya lihat itu ada yang menggunakan kata kalau atau bila. Enggak, di sini langsung. Pak, nanti habis dilantik. Jadi nggak ada kalau, nggak ada bila. Ini konkret. Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. itu menurut Bang Ege apa? Enggak, maksud saya gini, bisa saja mereka ini. Kalau pengamat kan memperhatikan serial. Kemarin itu kita berhenti di Rakernas PDIP kan. Belum ada lagi kan ini kan, belum ada lagi kan. Ya berhentinya di kata Pak Ganjar maksudnya sebagai calon presiden. Disebutkan kan lebih setuju lagi dengan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Pak nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Artinya kalau betul tadi ini apa yang disampaikan oleh Noel, berarti kita menunggu nih Noel. Cobalah bikin sebuah acara di mana nanti Pak Jokowi bilang ke Pak Prabowo, Pak nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan udara misalnya. Oke. Nah iya kan? Enggak, maksud saya supaya ini cara-cara pengempungan. enggak bukan, maksud saya Noel. Ini untuk menjadi perbandingan ya. Kalimatnya enggak mungkin enggak usah persis seperti ini, tapi maksud saya nggak ada kata bila dan kalau, sehingga ini adalah sebuah pembayangan kalau menurut saya. Iya. Ada pelantikan tuh di 20 Oktober 2024. Nah, tentu saja apa yang disampaikan oleh Noel ini dan mungkin tadi baru tanggal 14 atau 15 setelah menyerap energinya Pak Jokowi kan, itu rakyat bilang harus netral 65%. Nah, tentunya dengan asumsinya Noel, nanti Pak Jokowi akan bilang begitu kepada Pak Prabowo di salah satu tempat, misalnya di pusat pertahanan lah. Iya. Pak nanti habis dilantik besoknya langsung masuk ke kedaulatan udara. Nah kalau itu ada, saya mulai bilang, oh iya benar, ternyata ini bukan eksklusif. Oke. Ini kata-katanya sama atau bahkan lebih tajam ke situ. Oke. Cuma kalau bicara pada Rakernas ini, ya ini yang paling tajam. Di antara semua pernyataan Sebelumnya ini yang paling eksklusif karena nggak ada Termasuk kata kepada Pak bila, Prabowo. Iya. nggak ada kata kalau. Pak nanti habis dilantik, kan berarti Bapak ini yang dilantik karena katanya kan semua yang dinyatakan oleh Ibu Mega itu setuju dan lebih setuju lagi dengan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden itu loh. Pak nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Jadi harus berusaha Noel. Ada kalimat Pak Prabowo, nanti habis dilantik, Menurut Bang- langsung masuk ke kedaulatan udara. Oke, Bang Ege, menurut Anda Pak Jokowi secara sadar tidak menggunakan kata kalau dan bila ya? Oh, secara- Memang message-nya memang pengen seperti itu? Karena berasal dari bisik-bisik. Oke, itu Kan gimana tuh artinya bisik? Oke. bisik-bisik dulu, Iya. baru diulangi di depan. Berarti itu sengaja ingin disampaikan menurut Anda? Ya, tapi nggak tahu apa yang dibisikin ke relawan Jokowi Projo ini
Apa yang dibisikkan ke sana kan saya nggak tahu juga. Bagian dari keseimbangan. Nggak, untuk tanggal 14-15 siapa tahu yang dibisikin beda juga gitu. Oke, Bang Panel, apakah kemudian relawan Projo melihat seperti yang disampaikan oleh Bang Ege tadi bahwa ini memang sikap yang paling final dari Presiden Jokowi? Artinya beliau mendukung Mas Ganjar. Bukan final sampai 25 ya. Iya, tapi yang kemarin. Sampai hari ini Sampai hari kita ini bicara, belum ada perbandingan nih. Pak gitu. nanti habis dilantik besoknya langsung masuk ke Gimana kedaulatan Bang pangan. Panel? Ya saya nggak berhak menilai pandangan Bang Egy. Silakan aja. Enggak, tapi dari pernyataan Ya, Presiden nggak apa-apa, tadi. silahkan Enggak, ya aja. menurut relawannya Pak Jokowi gimana ngelihat kemarin pidatonya beliau? Apa itu kan pandangan Bang Egy. Kalau saya disuruh menilai pandangan Bang Egy kan nggak pada tempatnya juga. Nggak Oke. apa-apa, sah-sah aja pandangan Bang Egy. Iya. Itu. Jadi menurut pandangan Anda dari pidatonya Pak Jokowi itu seperti apa? Tanpa kita mendengarkan pernyataannya Bang Ege tadi. Ya, Menurut Anda tafsirannya gimana? pidatonya Sebagai bagus. relawan Pak Jokowi. Pidatonya bagus. Enggak, pernyataan tadi bahwa Iya, Pak kalau pidatonya- sudah dilantik nanti langsung masuk ke kedaulatan pangan. Bagus. Pidatonya bagus. Sikap Pak Jokowi tadi akan dibawa ke Rakernas Projo nggak? Apa urusannya? Dengan menyampaikan itu tadi. Nggak, kan pertanyaannya bagaimana pidato Pak Jokowi? Pidato Pak Jokowi bagus. Oke. Bagus itu apa? Ya bagus, masa menurut bagus relawan apa? menurut relawan Projo, pidato Pak Jokowi itu menunjukkan dukungan nggak? Itu tadi yang menilai Bang Effendi. Iya. Saya tanya yang ke menilai, Anda iya. makanya. Itu menunjukkan dukungan nggak Bang Maka saya Panel? bilang, Pidatonya bagus. Pandangan Bang Egy saya nggak mau nilai. oke. Itu. Yang pertanyaan kita adalah apakah ada bisikan lain? Membawa caranya Bang Egy jadinya. Enggak, nih. bukan. Nggak apa-apa. ke arah relawan yang akan menjadi bahan deklarasi 14 dan 15 itu loh. Kan tadi udah saya sampaikan di luar forum, Pak Jokowi pasti bersikap seperti itu di acara siapapun. Jadi nanti Anda meyakini bahwa di acara Projo Pak Jokowi juga akan mengatakan hal yang sama Belum terhadap Pak Prabowo? kejadian, kita lihat aja nanti. Oke. Belum kejadian. Oke, tapi Lihat sampai aja nanti. detik ini berdasarkan pidato yang kemarin relawan Projo meyakini bahwa Pak Jokowi belum punya sikap final. Pidatonya bagus, penilaian saya. Oke, nggak mau dijawab sama relawan Projo. Tapi saya mau respon yang disampaikan Bang Deddy bahwa yang saya sampaikan itu yang Pak Soekarno sampaikan, bukan saya itu. Iya. Bahwa kita harus setuju pada apa Oh iya, bahwa kita harus sebagai setia pada presiden- sebentar loh, bahwa kita harus setia pada tujuan kemerdekaan. Partai politik hanyalah alat. Gitu. Sebagai presiden memang harus begitu. Iya. Jangankan beliau, saya pun Gitu. sebagai anggota DPR pasti Itu Pak untuk Soekarno kepentingan rakyat. bilang. Tapi Bukan ingat, Panel Barus. ingat juga undang-undang, konstitusi, dan bagaimana sejarah berdirinya partai politik. Iya. Kan gitu. Partai politik ini Bu Mega adalah juga rakyat menyampaikan, yang partai adalah mengorganisir diri. Ya toh? Dan partai politik diberi mandat oleh konstitusi untuk merekrut para pemimpin. Betul. Untuk berkontestasi dalam pemilu yang demokratis. Nah, jadi jangan dibentur-benturkan nih. Karena itu adalah dua ranah yang berbeda. Beliau sebagai Presiden Republik Indonesia yang harus menjadi milik semua. Dengan beliau sebagai seorang kader yang lahir, dibesarkan oleh partainya, itu urusan yang berbeda. Walaupun melekat pada satu individu, tetapi ada ranah-ranahnya. Gitu loh. Jadi Pak Jokowi bisa sampai ke titik ini adalah berkat alat tadi ya, partai politik ya. Loh, Karena kan tiketnya dari partai politik berdasarkan undang-undang. itu yang mau saya bilang. Kan nggak bisa orang nyalon presiden tanpa partai politik, betul tidak? Ya tapi Dan dia lahir, ntar dong, tadi kau ngomong nggak dipotong. siap. Sorry. Jadi yang namanya pemimpin itu lahir dari partai politik. Ya. Dan partai politik itu adalah rakyat, bukan kerumunan, bukan gerombolan. Relawan? Bukan, ya relawan saya nggak mau komentar lah. Ya, itu sah by undang-undang gitu loh. Iya. Dan dalam sejarah Republik kita ini, yang namanya PNI itu didirikan 1927. 1917 itu Syarikat Islam. Oke. Ya, jadi nggak usah mempertentangkan partai dengan negara, dengan leader. Oke. Karena memang itu satu tarikan nafas sejarah. Jadi Rakernas Projo akan seperti apa? Karena kan nggak bisa kesimpulan nih dari mereka Rifana komunikasi. kurang satu, bahwa pencapaian Pak Jokowi sejauh ini karena partai politik dan pencapaian PDIP sampai bisa menang 2 kali itu juga karena Pak Jokowi. Karena tadi Kesimpulannya makanya saya kurang. bilang ini simbiosis Kalau itu kita mutualisme. kalau itu kita Itu mari bicara simbiosis datang. mutualisme. Tadi Bukan, saya itu udah kan sampaikan. aneh gitu loh. Ini kan seolah-olah mempertentangkan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Enggak mempertentangkan Oh iya dong. Interplay, namanya interplay. Interplay. Iya, Iya. betul. Saya kira tadi sudah jelas. Namanya interplay. pemimpin itu dilahirkan oleh partai politik. Tentu partai politik memberi manfaat untuk memenangkan calon. Calon memberikan manfaat, namanya kotel efek. Ya toh, bagi calon yang diperjuangkan. Masalahnya apa di situ? Oke, silakan Bang Panel. Udah, nggak apa-apa. Oke, jadi Rakernas Projo nanti akan seperti apa?
Rakernas Projo itu tanggal ini yang saya 14, tunggu, 14, 15. 15 Oktober. Insya Allah Pak Jokowi hadir di sana, memberikan pidato arahan, karena Pak Jokowi pasti kita undang sebagai Ketua Dewan Pembina Projo. Dan Projo tidak mungkin ada kalau tidak ada Pak Jokowi. Oke. Gitu. 14 ini pelaksanaannya di Indonesia Arena, Di kurang GBK, lebih ya? jam 14.00, Indonesia Arena GBK. Itu akan dihadiri 20 sampai 21 ribu ya, kader Projo dan simpatisan dari seluruh Indonesia. Oke. Nah, kita akan dengar dulu pidato arahan dari Ketua Dewan Pembina seperti apa, karena itu jadi penting untuk kita mengambil langkah-langkah strategis dalam sidang-sidang Rakernas di hari berikutnya. Oke. Untuk 2 hari kita ya? putuskan kemudian. Oke, Jadi jadi 14-15. 2 hari ya? Iya. Jadi kalau misalnya nanti di pidatonya itu Pak Jokowi tidak kunjung juga memberikan arahan bagaimana? Ya kita nggak bisa berandai-andai. Ya. Anda meyakini ya, Kita- Projo meyakini bahwa di situ Pak Jokowi akan menunjukkan Kita sikap tidak politik bisa berandai-andai. finalnya. Kalau pakai kalau ada 1000 kalau nanti. Kita berangkat dari pengalaman Rakernas 5 di Borobudur. Ketika dia bilang Projo turun ke rakyat, dengar aspirasi rakyat. Ya kita terjemahkan itu, kita laksanakan musrah waktu itu. Untuk mendengar aspirasi rakyat. Ya ini kan menjelang berapa hari menjelang pendaftaran nih, Iya, maksud tinggal saya kalau 4 hari lagi. Kalau berkaca dari Rakernas Jadi Anda 5, meyakini, Projo meyakini Ntar bahwa dulu, kalau berkaca dari Rakernas 5, ya seperti itu. Rakernas 6 seperti apa, ya kita lihat nanti. Nggak bisa di kalau besok kalau nggak ada arahan, ya nggak bisa. Oke, Gitu loh. oke. Nah, maksudnya Rakernas ini akan menyampaikan apa yang diperintahkan pada Rakernas sebelumnya. Turun Itu kan lagi. ada musrah-musrah itu kan? Itu udah selesai. Kan Rifana Musrah-musrah itu. Rifana tadi bilang kalau di Rakernas 6 besok dalam pidato arahan tidak ada arahan bagaimana? Saya bilang itu nggak bisa kalau-kalau. Kalau mau mengacu, Yang melihat bukan kalau itu kan hasil mendengar suara rakyat. itu udah beres. Udah beres ya? Arahan Pak Jokowi di Rakernas 5 adalah dengar aspirasi rakyat. Resep. Kita Oke. bikin mekanismenya musrah, itu udah kita jalanin. Siapa presiden, Rakernas siapa 6, wakil Rakernas presiden, 6, gitu kan? arahannya apa? Nanti kita eksekusi juga. Gitu loh. Oke. Gitu. Oke, ini soalnya relawan Projo belum mau terbuka, tapi saya akan sampaikan ya, saya akan putarkan ini pernyataan resmi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati soal duet Prabowo Ganjar. Kita dengarkan. Loh saya sendiri sampai bingung loh. Kan di media tiba-tiba dibilang gini. Oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo bae. Ini yang ngomong ki sopo yo? Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba wes nggak usah didengerin. Lo kok enak banget gitu loh, gatok-gatok kan. Nah, kamu mau nggak? Kalau di Oke, Bang Panel, ini kan wacana duet Prabowo Ganjar artinya sudah tertutup ya, Bang Panel ya. Karena Bu Mega tadi sudah mengatakan itu tidak mungkin terjadi ya. Sekarang pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan bahwa capres yang akan diusung Projo inisialnya P dan cawapresnya inisial G, itu bukan Ganjar karena udah nggak mungkin, ini maksudnya Gibran. Ya tunggu aja Rakernasnya nanti, nggak sabar amat. Enggak, Gitu. jadi keputusan Rakernas Projo ini akan dipengaruhi oleh keputusan MK juga. Nanti dilihat aja habis Rakernas, nanti diumumkan kok. Projo kesusu, Kan Mbak. saya diundang ke sini bukan untuk mengumumkan hasil Rakernasnya apa. Oke, tapi inisial Gitu loh. G itu maksudnya kandidatnya salah satunya Mas Iya nggak Gibran. surprise dong kalau semua kita kasih di sini. Tunggu ntar 14-15 tinggal berapa hari lagi Rifana. Tapi kan Anda bilang ya, capresnya inisial P, cawapresnya inisial G. Iya. Yang jelas bukan Ganjar ya. Itu Anda yang nyimpulin. Loh kan udah nggak mungkin Ya kata Bu silakan Mega. aja itu juga kesimpulan Rifana. Yang nggak mungkin itu Saya kan Ganjar tidak sama mau Ghazali bilang. mengomentari Oke. apa yang disampaikan Bu Mega. Saya nggak punya porsi untuk mengomentari Ibu Mega. Gitu. Oke, saya mau ke Bang Noel. Bang Noel, kalau duet Prabowo Ganjar ini sudah nggak mungkin, maksudnya duet Prabowo Gibran yang akan didorong begitu? Saya juga belum dapat informasi itu tuh. Setahu saya Prabowo tuh kan dia punya hak untuk menentukan, karena yang menentukan wapresnya kan koalisi. Oh koalisi. Iya, bukan relawan. Kalau soal harapan sih, harapan saya nanti Pak Prabowo bisa dengan
Pak Gozali wapresnya atau Deddy Sitorus G wapresnya. juga Enggak, ini tuh serius Gozali. nih. Relawan berharapnya kalau misalnya sama Mas Gibran, iya nggak? Kenapa? Dia nggak Relawan mungkin. berharap nggak? Kita sih berharap dengan siapapun lah ya. Yang jelas gini, ini berkait dengan 2024 kan selain mencari pemimpin, ini kan sudah ada presidennya, tinggal nyari wapres. Wapresnya ya dua lah syaratnya. Pertama Apa? punya dampak elektoral udah pasti itu. Kedua elektabilitas itu penting. Nah kita berharap nanti kalau seandainya ada anak muda, atas ada perempuan, kalau perempuannya itu kan kemarin sudah disampaikan Pak Hasim ya, Bu Kofifa, kemudian ada anak mudanya, apalagi disampaikan berkali-kali oleh Pak Prabowo. Pak Hasim juga bilang itu maksudnya Mas Gibran, anak ingin muda. menyampaikan, ingin menyediakan namanya jembatan emas untuk kaum muda. Itu komitmen Pak Prabowo. Biarkan saya memberi ruang untuk kepemimpinan kaum muda nanti. Nah artinya dia sangat membuka peluang untuk anak muda memimpin. Entah itu siapa namanya, entah itu Mas Gibran, entah itu anak saya, entah anaknya Tapi sudah Rifana. disebut oleh adiknya Pak Prabowo Subianto, Pak Hasim Joyadikusumo, bahwa anak muda yang dimaksud itu maksudnya Mas Gibran. Iya Kak, itu kan apa? Itu kan Pak sudah Hasim. disebut Itu harapan. Yang sama Pak bukan Hasim. harapan, bukan Harapannya hasil Pak Hasim sama nggak keputusan. sama harapan Anda? Ya harapan semua juga punya harapan yang sama Oke, mungkin. oke. Kalau harapan ya kan harapan bukan keputusan, gitu loh. Keputusan tetap nanti dia koalisi, bukan di kita. Oke, saya akan putarkan ya pernyataan dari putra Presiden Jokowi, Mas Gibran, soal banyaknya tawaran cawapres yang masuk. Tawaran itu banyak, tawaran dari capres yang lain juga banyak, dari kompetitor banyak. Kemarin juga waktu di sela-sela Rakernas, Pak Ketua TPN, Pak Arsyad juga memanggil saya untuk ikut bergabung di dalam TPN. Ya itu, intinya saya kan ikut keputusan dari Ibu Ketua Umum. Saya ditugaskan apa, ditugaskan di mana, saya ikut. Ini clear tadi ya, Mas Gibran mengatakan tawaran sebagai cawapres itu banyak, termasuk dari kompetitor, dari lawan. Itu berarti dari Pak Prabowo kan nggak mungkin dari Mas Anies Bisa sama juga Muhaimin. sebelum Anies sama Muhaimin deklarasi itu masih bisa. Ya, tapi kan Bisa ini ya? ngomongnya baru. Enggak, bukan, dia menceritakan yang terjadi di masa lalu. Ya, itu tafsirannya Bang Ege. Iya, ya, enggak, artinya saya mau memastikan, saya tuh harus hati-hati mau memastikan bahwa ini karena banyak, berarti tidak satu, Oke. ya kan? Tidak datang hanya dari satu. Karena kan Mas Hasto juga udah bilang mempertimbangkan Mas Gibran jadi cawapresnya Mas Ganjar. Oke, Tapi kan tadi dibilang secara spesifik oleh Mas Gibran bahwa tawaran dari kompetitor. Kalau maksudnya Juga gini, ada. kalau mau lebih tegas, sebelum Anies Caimin mendeklarasikan diri, bisa juga dari kubu-kubu lainnya. Oke, oke. Pernah nggak ada tawaran terhadap Mas Gibran? Karena saya fokusnya memenangkan Pak Prabowo, fokusnya di Prabowo. Saya nggak fokus di wapresnya. Saya fokus di presidennya buat Prabowo menang. Oke, Bang Soal Panel, wapres saya nggak ngerti saya. ini ada tawaran nggak? Bahkan dari relawannya Pak Jokowi menawarkan nggak ke Mas Gibran untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo? Karena tadi disampaikan loh Mas Gibran langsung. Mbak Rifana ini kayak khawatir juga kalau Mas Gibran jadi wapresnya Pak Prabowo saya lihat. Kayaknya agak khawatir Mbak Rifana nih, enggak? Ini nggak ada kaitannya dengan saya karena batas usianya berdasarkan undang-undang tidak memenuhi. Ya udah, kita tunggu Nggak, pertanyaan aja saya putusan ada MK. nggak? Pertanyaan saya ada nggak tawaran dari relawan Projo kepada Mas Gibran untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo? Kan udah saya bahas di political show sebelumnya bahwa konverda Projo Mengatakan yang itu ya. dilaksanakan di 13 6. provinsi ya itu sudah 7, sorry. Oh, sudah 7 DPD ya, 7 yang DPD Projo. mengusulkan Mas Gibran. Mas Gibran sambil menunggu putusan MK. 7 dari 13 ya. Oke, 7 dari 13 DPD. Quorum. Besok mengusulkan- masih ada konverda satu lagi tanggal 7. Jadi saat di ini Jawa yang Timur. paling unggul dari konverdanya Projo dari daerah-daerah adalah Mas Gibran. Cuma maksudnya pertanyaan tadi kan pernah disampaikan belum? Pernah Kalau disampaikan mereka nggak tapi? Belum ya. Hasil konverdanya ini pernah nggak Kegibran disampaikan ke maksudnya. Mas Gibran? Kalau yang sudah pernah nyampaikan itu saya dengar itu PBB justru. Betul ya? Enggak, Mas Gibran pasti lihat kan baca di kan kita umumkan di setiap konverda Oke. ada beritanya di mana-mana. Jadi belum ada, Enggak ada, ini bukan informasi yang Oke. tertutup. Berarti ini menyampaikan terbuka. secara tidak langsung maksudnya. Mas Sudah Gibran disampaikan membaca berarti. melalui media. Iya, Yang iya. menyampaikan langsung tuh kalau saya nggak keliru PBB. kan. Iya. Menyampaikan Iya, bahwa pada ada dua cawapres, Pak Yusril satunya dan Pak Mas- Yusril dan dia berarti. Oke, Bang Deddy kalau melihat ini tadi pengakuan dari Mas Gibran ya bahwa ada tawaran sebagai cawapres baik dari kompetitor begitu. Bagaimana kemudian PDIP melihat ini? Saya melihat kalimat terakhir dari Gibran. Saya akan ikut apa yang diperintahkan oleh Ketua Umum. That's it. Itu kader paripurna. Oke, berarti artinya
yang nggak apapun diartikan itu, lagi, udah jelas sikapnya. kalau misalnya Ibu Ketua Umum bilang tidak boleh, Mas Gibran nggak akan maju. sebagai Kalau calon. lihat statementnya kan tadi jelas dia bilang. Meskipun, Saya akan ikut meskipun ada apapun yang... putusan MK sebagai game changer, Tanya Gibran dong kalau pertanyaan tetap seperti tegak lurus Ibu Ketua Umum ya. Kalau saya kan menurut- menafsir apa yang dipidatokan oleh Mas Gibran tadi. Bahwa saya akan ikut Soalnya apapun arahan Ketua Umum. That's it. Itu komplit ya, waktu direkam sudah selesai. Ya, Enggak, udah. takutnya saya akan Enggak, ikut itu udah arahan komplit. Ibu, kecuali ada putusan MK. Enggak, itu udah komplit. Enggak, udah komplit ya? Udah. Enggak, saya mau memastikan aja. Ya, itu udah Nana. komplit Bang Ege. Jadi Udah kalau komplit menurut ya? Bang Ege, putusan MK ini bisa menjadi game changer sikapnya Pak Jokowi nggak di Pilpres 2024 soal batas usia capres-cawapres yang mungkin bisa memberikan karpet ataupun tiket kepada Mas Gibran? Kalau saya percaya juga apa yang disampaikan Noel dan panel Barus itu dalam konteks Pak Jokowi tidak akan berbicara langsung. Ya, pasti nggak akan berbicara langsung. Kalau misalnya pun oke, karena kan kadang-kadang mengatakan ini kan anak-anak sudah dewasa, kartu keluarga juga udah beda, misalnya itu memang nggak bisa gitu ya. Tapi pada sisi lain yang saya bayangkan tuh nanti gini nih. Katakanlah kalau bayangan saya salah, wah terlalu nih pengamat ngayal-ngayal misalnya. Keluar putusan MK pada saat terakhir, lalu masing-masing partai dalam koalisi Indonesia Maju ini bilang harus Erlangga, harus Erick Thohir, terus harus Yusril gitu ya. Nggak Kalau ada ketemu lain. titiknya. Nggak ketemu, terus mereka bilang Ya udah. satu-satunya yang bisa mempersatukan Adalah Mas Gibran. ya kalau MK memutuskan. Nah Oke. itu kembali ke Gibran, artinya Which koalisi is yang tadi sudah ngomong dia. Ya. Kecuali dia Ikut perintah. tidak bisa kita pegang omongannya kan gitu. Iya. Nggak, makanya tadi kecuali rekaman tuh nggak utuh. Nggak, itu udah utuh Nggak Bang utuh ya. Ege. Jadi nggak ada Iya. kecuali ada putusan nggak ada Jadi ya. putusan MK akan menjadi game changer ya menurut Bang Kalau Ege? saya masih beranggapan demikian. Oke. Ya, karena artinya begini, bisa jadi itu buntu. Buntu loh. Iya, Hanya karena kalau masing-masing ada Golkar, PAN Iya. ingin ya PBB, Demokrat Iya, pengen. kalau enggak kami dong. Kenapa bukan Erick Thohir kata PAN? Kenapa bukan Erlangga? Kenapa bukan Yusril mungkin enggak terlalu ya, tapi dua ini misalnya. Karena hasil surveinya Denny JA itu enggak pengaruh loh. Kalau ditaruh dengan Erlangga, ditaruh dengan Sama aja. Erick Thohir itu tetap 38,4 sampai Nggak ada 39,3. dampak elektabilitas Iya. elektoral Oke. nggak ada ya. Jadi sekali lagi Jadi yang bisa menjadi masing-masing game bisa changer- ngotot. Oke. Bahkan Erlangga Hartarto sekarang bisa ngotot. Lihat surveinya Denny JA. Wow. Tapi kalau saya melihat ya pernyataan Mas Gibran tadi, Final dan keputusan binding. MK tidak akan menjadi game changer. Oke. Itu pernyataan seorang yang punya prinsip. Oke. Oke. Itu kita harus pegang. Waktu yang akan membuktikan nih Bang Deddy. Yes. Ya, waktu yang akan Iya, membuktikan. jadi bukan MK yang menentukan, waktu yang akan membuktikan. Oke, oke. oh. Setelah ini kita akan mendengarkan teman-teman mahasiswa ya, apa kemudian pendapat mereka tentang relasi Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan dan arah dukungan Presiden Jokowi pada Pilpres 2024. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.